Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu yang berjudul Santet Itu Untukku. Tapi cerita ini admin angkat dari Facebook, yang mana ditulis oleh seseorang yang bernama Mbak Yosi. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kami sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Bagaimana cerita kelanjutannya? Selamat mendengarkan. Suamiku mulai melakukan pengobatan alternatif yang disarankan oleh teman seprofesi Mas Aris, yaitu Bang Irul. Dialah yang membantu semua kesusahan kami dibandingkan adik kandungnya yang tak peduli dengan keadaan abangnya yang sedang sakit. Sore itu, Bang Irul dan yang akan mengobati suamiku sudah tiba di rumah. Kala itu suamiku masih bisa berjalan walau perut mulai membesar. Bapak Mas Aris bercerita anaknya yang menjadi suamiku sedang sakit dan meminta pertolongan untuk disembuhkan. Mengenai masalah biaya, bisa dicari. Setelah negosiasi masalah harga, orang yang akan mengobati suamiku menetapkan harga sebesar 4,5 juta sampai suamiku sembuh. Bapak mertuaku menyanggupinya. Mulai esok hari, pengobatan suamiku akan dimulai. Kondisi suamiku masih seperti biasa, masih bisa berjalan dan duduk di kursi walau perutnya mulai membesar. Aku tahu Mas Aris mencoba menyembunyikan rasa sakit yang dideritanya, agar aku tidak khawatir dengan keadaannya. Apalagi aku harus mengurus anak kami yang baru berumur 6 bulan. Cerita beralih ke sudut pandang bapak mertua. Aku yang kelahiran Wonogiri mencoba merantau ke Sumatera mencari keberuntungan di rantau orang. Aku menikahi janda beranak satu. Darinya aku dikaruniai 3 orang anak, 2 lelaki dan 1 perempuan. Anak pertamaku, aku beri nama Aris. Aku berharap kelak bisa membantu dan mewarisi keahlianku berdagang. Tapi setelah tamat kuliah dengan gelar sarjana ekonomi, Aris hanya menghabiskan hartaku yang aku cari susah payah selama merantau di Sumatera. Bila dibandingkan dengan adiknya Ani dan Eko, Arislah yang berbeda sifatnya. Mungkin karena lama tinggal dengan mbah kakungnya di Solo. Di usia 31, anakku Aris menikah dengan seorang wanita bernama Yosi. Aku dan istriku tidak menyetujui pernikahan anakku Aris, karena tidak sesuai dengan menantu idaman kami. Tapi karena saling mencintai, terpaksa kami merestui. Aku berencana mengatur rumah tangga Aris agar tidak dikuasai oleh istrinya. Setiap Aris berjualan, aku langsung mengambil semua uang hasil jualan. Lumayan bisa membantu untuk modal jualan. Sementara uang hasil jualanku, aku bisa sisihkan untuk bayar arisan Putra Solo dan tabungan untuk Aris. Kalau sudah banyak, tak akan aku berikan pada anakku. Aku nikmati saja uangnya. Toh Aris dan istrinya tinggal seatap dengan kami. Tapi masalah muncul. Istrinya Aris tidak memasak nasi malam itu, karena aku dan Aris terbiasa tidak makan jika kami pulang berjualan. Istriku yang jelas tidak merestui pernikahan mereka, marah besar hingga keesokan harinya. Istriku menyuruh aku untuk mengusir anak dan menantuku. Dengan berat hati aku mengusir mereka. Aku berpikir, jika Arisku pindah dari rumah, aku tidak bisa memanfaatkan tenaga dan uangnya lagi. Otomatis uang hasil jualan dikuasai oleh istrinya. Beberapa tahun kemudian istriku mengalami depresi yang cukup berat. Aku was-was meninggalkan istriku sendirian di rumah.
Akhirnya aku membujuk Aris untuk kembali ke rumah dengan iming-iming akan dibuatkan rumah untuk Aris dan warung mie ayam bakso untuk usahanya. Aku meyakinkan anakku agar mau kembali ke rumahku. Le, kamu kembali ke rumah ya. Mamamu sakit. Gak ada yang menemani dan menjaganya. Kalau kamu ada di rumah, setidaknya ada yang memperhatikannya. Bujukku dengan manis. Iya pak, nanti aku tanya sama Yosi mau apa enggak pindah lagi ke rumah. Iya, daripada kalian nyewa, lebih baik kembali ke rumah. Uangnya bisa ditabung sama bapak. Jadi kalau ada apa-apa tinggal minta. Begitulah ucapku. Bak dicocok hidungnya. Aris menurut dan tanpa persetujuan dari istrinya, Aris memboyong istrinya yang baru saja melahirkan. Aku dengan leluasa mempengaruhi anakku karena aku sangat membutuhkan tenaganya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Aku mulai mengatur kembali rumah tangga anakku, Aris. Kadang terdengar olehku pertengkaran antara Aris dan juga istrinya. Tapi aku tetap tidak peduli. Yang penting, Aris tetap jadi sapi perah untukku. Aku menghitung beberapa pengeluaran untuk menghidupi kebutuhan Aris, istri, dan anaknya. Agar suatu saat nanti, aku bisa menagih apa yang sudah aku keluarkan untuk menghidupi keluarga kecil Aris. Selama tinggal di rumah, aku sama sekali tidak memberikan uang lebih. Uang hanya dikeluarkan untuk biaya kebutuhan anaknya. Aku sangat kecewa pada anakku. Jika Aris memberikan uang untuk istrinya, aku yakin pasti akan difoya-foyakan sama istrinya. Emosi pun tersulut jika mengetahui hal tersebut. Aku selalu menyudutkan Aris karena sedikit pun tak mau membantu keuangan di rumah. Uang hasil jualannya saja tidak cukup untuk kebutuhan rumah. Kalau udah dikasih makan, ya harusnya membantu mencari uang yang banyak. Jangan taunya minta aja. Begitulah ucapku dengan orang yang bekerja membangun rumah untuk Aris. Aku sering bercerita bohong agar terlihat orang paling berjasa dalam kehidupan anaknya, Aris. Bulan pun berganti bulan. Aris jatuh sakit tapi masih bisa kupergunakan tenaganya untuk berjualan bakso keliling. Aku memberi uang untuk berobat tapi tak kunjung sembuh. Aku masih punya sisa uang penjualan pohon jati milik Aris. Toh uangnya akan jadi milikku. Karena niat jahatku terhadap anakku sendiri, aku tertipu sebesar 3 juta untuk pengobatan Aris. Aku tidak terima. Aku kambing hitamkan teman Aris. Irul tentang penipuan ini. Karena dari dialah aku diperkenalkan oleh orang yang bisa mengobati Aris. Aku masih mencari orang yang bisa mengobati anakku agar bisa bekerja untukku. Kembali ke sudut pandang Yosi. Siang itu Bang Irul dan orang yang bisa mengobati suamiku datang dengan membawa bungkusan yang isinya berupa rempah-rempah dan minyak wangi. Suamiku disuruh minum air rebusan rempah-rempah dengan aturan merebusnya. Rebus ramuan rempah tadi dengan air 1 gayung hingga air rebusan berkurang menjadi 1 gelas. Kemudian diminum sehari sekali. Jika perutnya terasa sakit, dioleskan minyak wangi yang sudah dijampi ke bagian perutnya. Aku perhatikan yang mengobati ini orang yang tak banyak bicara, kurang meyakinkan dengan kemampuannya. Ramuan rempah yang diberikan hanya untuk 3 kali minum. Nanti akan diberikan lagi. Baru saja sehari minum, mertuaku kurang puas dengan hasilnya karena tidak membuat anaknya bisa sehat kembali. Terdengar di telingaku kalau mertuaku memarahi Mas Aris karena tidak berusaha untuk sehat. Bagaimana mau sehat? Omelan dan omelan saja yang didengarkan setiap hari. Membuat mental suamiku terganggu. Belum lagi tuntutan agar bisa kerja mencari uang lagi. Memang yang ada di pikiran bapak mertuaku itu hanya uang dan uang. Setelah minum ramuan rempah, kondisi suamiku tidak menampakkan kemajuan. Bang, kapan bapak itu datang lagi? Belum ada perubahan. Makin besar perutku.
Nanti sore kami ke rumah ya, Riz. Sabar ya. Bang Irul berusaha menenangkan Mas Aris. Di luar sana, cuaca pun tak bersahabat. Yang ditunggu pun datang. Suamiku diberikan ramuan rempah lagi untuk direbus dan diminum. Bapak mertuaku menyelesaikan biaya pengobatan yang sudah disepakati, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Diterima langsung oleh orang yang mengobati suamiku. Aku berniat untuk merebus ramuan rempah. Suamiku mencegahnya, malah disuruh menyimpannya karena akan dikembalikan. Loh, kenapa mau dikembalikan, Pak? Ada masalah apa rupanya? Aku merasa heran. Masa minum itu nggak ada reaksi apapun? Simpan aja ramuan rempah sama minyak wanginya. Nanti kalau datang orangnya, mau dikembalikan. Begitu jawaban dari suamiku. Aku pun gak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya heran saja dengan bapak mertuaku. Sudah mengeluarkan uang banyak untuk berobat, harus berhenti begitu saja. Setiap aku bujuk untuk berobat, suamiku menolak. Ia menunggu persetujuan dari bapaknya. Karena yang mengeluarkan uang berobat suamiku adalah bapaknya. Saat itu suamiku bergantung pada bapaknya. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tugasku hanya memperhatikan keadaan suamiku dan menjaga makanannya. Sedikit ada perdebatan antara aku dan bapak mertuaku soal masakan yang aku buat. Aku bukan seperti bapak mertuaku yang tidak bisa samakan makanan untuk orang sakit atau untuk orang sehat. Bagi dia, semua disamaratakan. Akibatnya suamiku jadi penyakitan karena masakan yang dibuat mertuaku. Selama berhenti berobat, suamiku masih bisa membantu bapaknya membuat bakso. Jika tidak, suamiku jadi sasaran omelan bapaknya. Memang bapaknya gak ada hati sama sekali pada suamiku. Entah apa yang dipikirkan bapak mertuaku. Jadi bertambah kebencianku terhadap bapak mertuaku. Selang beberapa hari, Bang Irul dan orang yang mengobati suamiku datang. Bapak mertuaku langsung memutuskan untuk berhenti berobat dengan alasan tidak ada perubahan. Ramuan rempah dan minyak wangi dikembalikan pada orang tersebut. Ada gurat kekecewaan di wajah orang itu. Aku akui cara berbicara bapak mertuaku selalu membuat orang sakit hati. Dan jika berbicara selalu menyombongkan diri, padahal apa yang diucapkannya adalah bohong besar. Semenjak itu, Mas Aris tidak dalam masa berobat. Sudah 2 malam ini, bapak mertuaku pergi entah kemana. Ia pun sibuk menghubungi seseorang. Dari pembicaraannya, ia sedang mencari orang yang bisa mengobati anaknya. Bang, tadi bapak ke rumah Pak Gio. Ada orang yang mau mengobati penyakitmu. Tiba-tiba bapak mertuaku masuk ke kamar dan berbicara pada anaknya. Siapa namanya, Pak? Tanya suamiku. Namanya Pak Tumin. Dia bekerja di TU, di salah satu sekolah di Bagan Batu. Besok orangnya kemari, jawab mertuaku. Kata Pak Gio, dia nggak mau dikasih uang. Cuman kita yang belikan apa yang diperlukan untuk pengobatannya. Besok bapak belikan syaratnya. 3 telur ayam kampung sama 1 botol air yang diambil dari sumur masjid. Ucapnya lagi. Iya Pak, moga jodoh berobat sama dia. Begitu harapan suamiku. Karena suamiku sudah jenuh dengan penyakit yang membuat ia tak bisa melakukan apa-apa. Besok bapak jualan. Kalau Pak Tumin datang duluan, suruh nunggu bapak. Biar bapak tahu gimana berobatnya. Kata bapak mertuaku. Bapak kasihan lihat keadaanmu bang. Katanya lagi. Namanya orang sakit, gak mungkin berobat bisa langsung sembuh. Semua ada prosesnya. Bukan kayak iklan di TV, sekali makan obat langsung sembuh. Doakan saja aku sehat pak, biar bisa kerja lagi. Udah gak betah di rumah aja. Suamiku berusaha menjelaskan pada bapaknya. Karena kalau tidak dijelaskan, bapak mertuaku selalu salah mengerti. Itu karena pendengarannya sudah rusak. Bapak mertuaku keluar dari kamarku dengan menggendong cucunya. Ia mengajak jalan-jalan ke rumah tetangga sebelum ia berangkat jualan. Singkat cerita,
Esok harinya, bapak mertuaku membeli 3 telur ayam kampung dan sebotol air sumur dari masjid. Ia pun berpesan untuk diberikan kepada Pak Tumin. Pada malam harinya, orang yang ditunggu sudah datang. "Ma, ini ada Pak Tumin." Aku yang sedang meninabobokan Aris juniorku, beranjak meninggalkan anakku yang tertidur lelap untuk menemui tamu suamiku. Yos, masih ingat nggak sama aku?" Tanya pria bertubuh tambun. Wajahnya memang tidak asing bagiku. Ternyata tamu suamiku adalah teman sekolahku sewaktu di sekolah menengah kejuruan. "Tumin ya? Anak sekretaris 2 kan?" Aku langsung mengenalnya. "Iya Yos, apa kabar?" Kami pun saling bersalaman. "Alhamdulillah baik Tumin. Aku mau minta tolong. Bantu suamiku untuk sembuh. Lihatlah perutnya semakin membesar. Badannya semakin kurus." Tanpa malu aku langsung meminta tolong pada teman sekolahku. "Insya Allah aku bantu Yos. Aku nggak tahu kalau Aris ini suamimu. Aku kenal lama sama bapaknya Aris. Ada harapan untuk kesembuhan suamiku." "Mah, kasihkan syarat yang udah dikasih sama bapak tadi siang," kata suamiku. Aku meninggalkan mereka yang terlibat percakapan serius. Aku ambil bungkusan yang berisi 3 telur ayam dan sebotol air sumur dari masjid. "Sekalian sama sejadahnya ya Yos," pinta Tumin. Aku membawa semua yang diminta. Aku letakkan sejadah menghadap kiblat, di atasnya aku letakkan telur ayam dan air sumur masjid di samping sejadah. Aku berlalu ke dapur untuk membuatkan minum. Tak lama Tumin ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. "Mau buat minum Yos?" "Iya, aku buatkan teh ya." Balik bertanya. "Gak usah, aku air putih hangat saja. Buatkan untuk temanku dan suamimu." Tumin langsung ke kamar mandi. Tumin sudah keluar dari kamar mandi menuju tempat di mana sajadah itu aku gelar. Aku melihat teman sekolahku sedang memanjatkan doa pada sang pemilik hidup untuk kesembuhan Mas Aris, suami yang sangat aku cintai. "Yos, ambil piring sama mangkok. Terus mangkoknya kasih minyak goreng yang baru." Aku yang sedang memperhatikan proses pengobatan suamiku, segera ke dapur mengambil apa yang dipinta. Lalu aku berikan pada Tumin. Ia meletakkan 3 telur ayam kampung dan sebotol air sumur dari masjid. Kemudian mangkuk yang berisi minyak goreng diberi perasan jeruk yang sudah diiris dari rumah. "Riz, mulai besok kamu telan kuning telur ayam kampung ini sehari 1 butir selama 3 hari. Telan telurnya jam 8 pagi, menghadap ke kiblat, dan air sumur ini diminum juga. Jika air akan habis, diisi lagi, jangan sampai habis." Tumin memberikan piring tersebut untuk diletakkan di tempat yang aman. "Nah, kalau perutmu sakit, diusapkan minyak campur jeruk ini dengan gerakan memutar dari kiri ke kanan dengan membaca La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Lalu berhenti di tengah dan membaca Kun Fayakun." Tumin meletakkan mangkok tersebut di atas sajadah. Ketika aku akan melipat sajadah tersebut, Tumin melarang melipat sajadah itu dan membiarkan terhampar di situ sampai pengobatan selesai. Selang beberapa menit, bapak mertua baru pulang dari berniaga. Tumin menjelaskan bahwa pengobatan sedang dilakukan. Tumin mengatakan kalau ia akan datang kembali 3 hari yang akan datang untuk melihat perkembangannya. Teman sekolahku membenarkan jika suamiku dikirim santet oleh rekan seprofesi. Tumin sempat memegang bagian perut Mas Aris yang membesar. Ada perlawanan dari energi yang ada dalam perut suamiku. Ada energi jahat yang menguasai tubuh suamiku. Wajah santai dan pasrah terlihat di wajah suamiku. Aku sebagai istri memberikan support dan doa untuk kesembuhannya. Tumin dan temannya pamit pulang karena waktu sudah mendekati tengah malam. "Pak, saya nggak minta apa-apa untuk berobatnya Aris. Besok Bapak belikan sajadah baru sama tasbih 3 buah. Sementara itu aja syaratnya untuk 3 hari ke depan."
Pinta Tumin pada bapak mertuaku. Oh iya, harga sejadah sama tasbihnya berapa ya? Tanya bapak mertuaku. Sekitar 150 ribuan pak. Segitulah kira-kira. Kalau begitu kami pamit. Tumin pamitan pada bapak mertua, suamiku, dan aku. Setelah mereka berlalu, kami pun beranjak ke rumah masing-masing. Tapi bapak mertuaku langsung masuk ke kamarku. Gimana tadi pengobatannya? Ada perubahan? Tanya bapak Mas Aris. Ada pak, perutku agak enakan. Tadi aku udah bisa buang angin. Agak enteng perutku. Jawab suamiku. Ada cerita yang terlupa. Jadi semenjak perut suamiku membesar, suamiku susah BAB dan buang angin. Tapi jika makan, suamiku sangat lahap. Kita kembali ke cerita ya. Terus untuk bayar Pak Tumin dari mana? Sementara hasil jualan Bapak aja hanya cukup untuk makan. Begitulah Bapak mertuaku, selalu mengeluh. Keyboardku bentar lagi laku. Gak usah khawatir lah Pak. Aku juga memikirkannya. Suamiku tahu apa yang dipikirkan oleh bapaknya. Ya udah kalau gitu, uang bapak pun untuk modal belum lagi ada keperluan anakmu. Makanya cepat sembuh. Seolah bapak mertuaku keberatan mengeluarkan uang untuk berobat. Namanya ikhtiar pak. Sakit non medis ini bukan kayak penyakit medis. Begitu minum obat, besoknya udah bisa lari. Ya sabarlah. Suamiku mulai merasa kalau bapaknya keberatan membiayai pengobatannya. Pakai dulu uang bapak. Nanti kalau keyboardku udah terjual, uangnya aku ganti. Gak usah takut gak aku ganti. Seolah tahu maksud pembicaraan bapaknya. Ya udah kalau gitu, bapak jadi gak sibuk mikirin biaya untuk berobat. Bapak mertuaku berlalu dari kamar kami. Aku melihat wajah anakku yang tertidur sangat lelap dibuai oleh mimpinya. Kadang terlihat senyum dari bibir mungilnya. Aku berikan ciuman sayangku untuk makhluk kecil yang selalu mengisi hari kami dengan penuh kebahagiaan. Kualihkan pandangku pada lelakiku yang sedang berjuang melawan sakitnya. Wajahnya sudah mulai tirus, badannya semakin kurus, perutnya semakin membesar. Ia sibuk dengan gawainya. Seperti biasa sebelum tidur, ia selalu menonton wayang kulit kesayangannya di benda pipih tersebut. Pak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Aku ingin tahu keadaan suamiku. Gak ada mah. Sembuh ya pak, kasihan sama anak kita. Dia rindu ingin bermain dengan bapaknya. Jalan-jalan sama bapak kayak kemarin. Jangan tinggalin mama sendirian di sini. Bapak janji ya sama mama. Tak terasa bulir air bening mulai terjatuh. Rasa sedih teramat dalam melihat suamiku yang kini tak bisa berbuat apa-apa. Bapak janji ya, Bapak akan sembuh dan sehat seperti dulu lagi. Biar kita bisa jalan-jalan lagi bawa Abi anak kita. Suamiku berusaha bangun dan membawaku dalam pelukannya. Sambil berkata, Bapak gak akan meninggalkan Mama. Masih banyak impian yang belum Bapak wujudkan untuk kalian. Maafkan Bapak yang belum bisa membahagiakan kalian. Itulah janji yang diucapkannya. Sekarang, Mama istirahat. Besok bangun pagi ngurusin Bapak sama anak. Mama harus sehat. Ajak suamiku. Aku membalas dengan anggukan. Aku coba pejamkan mata tapi sepertinya ada sesuatu yang mengintai. Entah apa gerangan. Aku memainkan gawaiku. Aku melihat foto kebersamaanku dan suamiku. Aku berusaha menahan agar air mata ini tak jatuh. Tapi usahaku sia-sia. Aku peluk anakku dengan rasa sedih yang tak bisa kuungkap. Hingga aku tertidur. Sesekali aku terbangun dan melihat suamiku sedang duduk sambil mengusap perutnya dengan minyak dicampur jeruk nipis. Setiap bangun pagi, suamiku menelan kuning telur ayam kampung dan meminum air dari masjid sesuai dengan arahan Tumin. Selama 3 hari berturut-turut. Persyaratan pun sudah dibelikan bapak mertuaku. Singkat cerita, di hari ketiga,
Tumin datang kembali ke kediaman kami. Kali ini bapak mertuaku agak cepat pulang jualannya, tapi ia tidak mau menyaksikan pengobatan anaknya. Mana sajadahnya, Yos? Tanya Tumin. Ini, Min. Aku menyerahkan bungkusan plastik hitam. Sajadah yang itu ditimpa sama sajadah yang baru ini. Ia menyerahkan sajadah berwarna merah yang baru saja dibeli. Aku ambil dan aku gelar di atas sajadah yang sudah beberapa hari digelar di sana. Aku segera ke dapur untuk membawa air minum hangat untuk Tumin dan suamiku. Sesekali aku lihat anakku yang sedang tertidur. Tumin pun menyusulku hendak mengambil air wudhu. Yos, minyak yang ada di mangkuk diganti yang baru. Terus belikan air mineral 1 botol. Sekalian kupas bawang putih 1 siung saja. Nanti minta tempat yang bersih. Letakkan di atas sajadah ya. Demikian perintahnya. Aku mengiyakan. Segera aku kerjakan dengan cepat. Kali ini Tumin datang tanpa membawa teman. Selesai wudhu, Tumin duduk di atas sajadah. Ia memanjatkan doa memohon pertolongan dari sang pemberi nafas. Aku menyerahkan botol air mineral. Lalu aku disuruh membuka tutup botolnya dan meletakkan di samping kanan sajadah. Yos, ambilkan piring yang bersih sama handuk bersih ya. Aku segera mengambilkan benda yang diminta. Duduk di sini, Riz. Suamiku langsung berpindah tempat duduk menghadap ke arah Tumin. Angkat kakinya. Suamiku menuruti. Yos, lap telapak kakinya yang bersih sama handuk ini ya. Aku menurutinya. Aku bersihkan kaki suamiku. Kemudian Tumin meletakkan tumit kaki suamiku di atas bawang putih yang dialasi dengan piring. Tumin mengusap kaki suamiku, mulai dari lutut ke telapak kaki dengan bacaan La ilaha illallah Allahu Akbar, La haula wala quwata illa billah. Dan ketika berhenti di telapak kaki, Tumin mengucap kalimat kun fayakun sebanyak 3 kali. Tumin merasa telapak kaki suamiku terasa kasar dan seperti berpasir. Begitu disiram dengan air mineral, ternyata yang keluar adalah Sekian dulu untuk cerita kali ini. Nantikan kisah kelanjutannya di part selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.